Keempat, paman dari Sultan Demak ketiga. Kelima, putra Prabu Brawijaya kelima yang mempunyai nama Raden Panggung atau Abdurrahman. Cukup sulit menentukan siapa sebenarnya yang dimaksud Mbah Panggung. Informasi yang ada samar-samar karena kebanyakan bersumber dari tutur. Masyarakat umumnya mengetahui Pangeran Panggung diterangkan sebagai murid dari Syekh Siti Jenar. Pangeran Panggung bahkan sering mengunjungi padepokan gurunya itu di Cirebon. Karena mengembangkan ajaran Wahdatul Wujud atau Manunggaling Kawula Gusti yang dianggap membahayakan, Dewan Wali di Demak memutuskan menghukum mati Syekh Siti Jenar. Alkisah. Pangeran Panggung sendiri memiliki dua pembantu bernama Iman dan Tokit, yang dalam pandangan manusia biasa terlihat berwujud dua ekor anjing. Keduanya selalu mengikuti Pangeran Panggung, termasuk ketika pergi ke masjid. Gegerlah masyarakat Bintoro. Penguasa Demak tidak tinggal diam. Pangeran Panggung dipanggil dan sidang Dewan Wali memvonis hukuman dibakar. Saat dihukum, Pangeran Panggung menuliskan pesan-pesan dan wasiatnya yang dikemas dalam bentuk tembang atau kidung. Pesan dan wasiat Pangeran Panggung tersebut dikenal suluk Malang Sumirang. Isinya, sebuah piwulang agar para pemuda jangan lekas mengambil keputusan terhadap seseorang yang tampaknya menyalahi hukum. Terkait tempat Pangeran Panggung dihukum terdapat dua pandangan. Pertama di Tegal dan kedua di Demak. Namun, ada yang berpendapat Pangeran Panggung moksa atau Mintaraga, sehingga ada daerah yang sekarang disebut Mintaragen. Ada pula yang mempercayai Pangeran Panggung meninggal dunia karena usia tua, ditandai dengan adanya makam Mbah Panggung di kota Tegal. Gus Firhat yang melakukan penelusuran sejak 2020 menyimpulkan terdapat tiga sosok Mbah Panggung yang berbeda. Mbah Panggung I adalah yang dikisahkan sebagai murid Syekh Siti Jenar. Dia putra dari Raden Kanduruhan. Menurut Gus Firhat, dalam sidang Dewan Wali, Mbah Panggung I diberondong pertanyaan dan mampu menjawabnya. Mbah Panggung tidak dihukum secara fisik seperti dibakar. Pasca sidang Dewan Wali, Mbah Panggung I tidak dihukum eksekusi seperti terpidana lain, tapi diasingkan. Kata Gus Firhat, Sabtu, tanggal 1 April tahun 2023. Kemana Mbah Panggung I diasingkan? Gus Firhat yang saat ini juga menjabat Kepala Bidang Infrastruktur Informatika Diskominfo Kota Tegal menyebut Mbah Panggung I diasingkan ke hutan Bintoro yang masuk wilayah Kulon Progo dan dimakamkan di sana. Pada 2021, Gus Firhat telah berkunjung ke makam yang berada di Kabupaten Kulon Progo tersebut. Untuk mengembalikan masyarakat yang tereduksi ajaran Mbah Panggung I, Demak di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono mengutus ulama lain yang masih bagian dari Dewan Wali. Ditunjuklah Sunan Derajat, yang juga ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam ke daerah pesisir. Sunan Derajat disebut Gus Firhat sebagai Mbah Panggung II. Tugas dakwah pesisiran Sunan Derajat tidak hanya fokus di kota Tegal, tetapi menyeluruh ke wilayah pesisir. Karena itu, Sunan Derajat tidak bertahan lama di sini, karena visinya menyebarkan agama Islam lebih luas. Salah satu murid Sunan Derajat adalah Mbah Jati. Makam Mbah Jati berada di Kelurahan Muara Reja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Sebagai pengganti untuk melanjutkan dakwah Sunan Derajat di Kota Tegal, Demak mengutus Syekh Abdurrahman, yang kemudian disebut Gus Firhat sebagai Mbah Panggung III. Mbah Panggung III inilah yang dimakamkan di tempat pemakaman Muslim Panggung, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, tepatnya di Jalan Kiai Haji Muhlas. Yang disarekan di Kota Tegal dalam versi saya adalah Mbah Panggung III, ungkap Gus Firhat. Makam Mbah Panggung III sampai sekarang banyak diziarahi masyarakat yang datang dari berbagai daerah. Setiap tahun juga diadakan peringatan haul Mbah Panggung.
Penelusuran lengkap Gus Firhat mengenai Mbah Panggung rencananya akan diterbitkan ke dalam sebuah buku yang diberi judul Panggil Aku Ki Ageng Panggung. Insya Allah akan diterbitkan bertepatan dengan Hari Santri, ujar Ketua Yayasan Insan Tebu Ireng Kota Tegal tersebut.